Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Taurus. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini. Kita akan melihat energi dari kedua belah pihak dan juga halangan yang ada di antara kalian dan kelanjutan dari hubungan ini. Energi buat Taurus untuk saat ini. Oke, energinya Taurus turning in, the Fool. Energinya dia friendliness, the Lovers. Oke. Di sini Taurus sepertinya kalian ada banyak orang yang ikut campur di dalam hubungan ini. Mungkin ada orang yang berbisik bla 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 seperti itu. Jadi mungkin temannya kalian, saudaranya kalian yang bilang, oh kamu harus melakukan hal ini, oh kamu jangan berikan kesempatan buat dia, oh kamu harus melepaskan orang ini, oh kamu harus ini, oh kamu harus itu, seperti itu. Ada banyak orang yang membisikkan sesuatu di telinganya Taurus saat ini. Dan karena hal itulah kalian di sini disuruh untuk jangan mendengarkan omongan siapapun untuk saat ini. Lakukan apa walaupun kalian mungkin merasa bodoh di dalam melakukan hal itu karena pendapat orang lain. Kalian disuruh di sini jangan mendengarkan pendapat orang lain karena kita tidak tahu, kalian pun mungkin sendiri kalian tidak tahu apakah keinginan mereka di sini. Kalian bisa melihat ada orang yang bertapa di sini dan ada banyak wajah yang mengerikan di belakangnya dia. Tidak semua orang yang memberikan kalian nasihat itu memiliki niat yang positif. Hanya kalian sendirilah yang tahu apa yang terbaik buat kalian. Walaupun ini orang tuanya kalian. Contohnya seperti saya, bukan maksud saya di sini mengajarkan kalian, oh kalian harus menentang orang tua kalian. Di sini orang tua saya mengingatkan saya, oh kamu tidak boleh berhubungan dengan orang yang beragama lain. Kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu. Dan energinya saya berontak dengan hal itu. Saya tetap menghargai, walaupun misalnya pasangan saya beragama yang berbeda, saya tetap menghargai dia. Dia juga manusia. Agama ini dibentuk oleh manusia, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah membentuk kita, oh kamu harus jadi Islam, kamu harus jadi Kristen, kamu harus jadi Hindu, kamu harus jadi Buddha. Tuhan tidak pernah membedakan kita, kita semua sama di mata Tuhan yang kuasa ilahi, siapapun yang kalian panggil di sini. Hanya saja semua ini karena keegoan kita sebagai manusia yang menyatakan saya yang lebih tahu dari kamu. Kepercayaan saya yang lebih baik dari kamu. Karena hanya hal itu yang kita pelajari dari kecil, orang tua kita, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Karena hanya itu yang mereka ketahui. Bayangkan orang tua kalian dulu, apakah dia sudah tahu yang namanya internet? Jadi mereka mengajarkan kita tentang sesuatu yang mereka ketahui. Bukan maksud saya juga mengajarkan kalian di sini, oh jadi kamu jangan percaya dengan orang tuanya kamu. Bukan maksud saya seperti itu. Intuisi kita merupakan the best teacher di dalam hidupnya kita. Guru terbaiknya kita. Bukan orang tua kita. Bukan pendetanya kita. Bukan siapapun yang mengajarkan kalian. Kalau di Hindu namanya pemangku. Bukan pemangkunya kita. Kita sendiri, karena kita semua memiliki energi yang berbeda. Energi kalian dan orang tua kalian, walaupun dia orang tua kalian, bukan berarti kalian merupakan bagian atau energi yang sama dengan orang tua kalian. Mungkin secara DNA, mungkin secara darah kalian masih ada hubungan, tapi secara energi bisa saja kalian dulu lahir di Prancis, bisa saja kalian dulu lahir di Jerman, energinya kalian mungkin di Egypt.
di Greece, Australia, New Zealand, Middle East, India, China, Jepang, Korea, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura. Sorry, entah kemana ini Taurus tegang sekali energinya kalian. Jadi poinnya di sini kalian disuruh untuk mendengarkan suara batinnya kalian. Siapapun yang termasuk saya, walaupun saya di sini bilang seperti ini sama Taurus, kalau kalian merasa Kak, ajarannya Kakak tidak sesuai dengan intuisi saya merasa bertolak belakang dengan Kakak, langsung tutup video ini. Klik, langsung cari video yang lainnya. Disitulah kita bisa mengajarkan, maksud saya bisa belajar untuk menggunakan intuisi kita. Oke? Dan saya tidak akan tersinggung kalaupun kalian menutup video ini, terus cari video lain, selama kalian mendapatkan kedamaian di dalam jiwanya kalian, itu yang saya cari. Agar kita bisa saling menghargai antara satu sama lain. Dan saya juga sendiri tidak mau dipaksakan. Orang lain bilang, oh kamu jangan menjadi peramal karena peramal tidak mendapatkan gaji yang bagus. Kalau saya menikmati hal ini, kenapa saya mesti mengejar uang itu? Sedangkan pekerjaan lainnya membuat saya stres, membuat saya depresi. Bisa-bisa 2 tahun lagi saya mati. Jadi saya tidak menikmati kehidupan ini. Oke? Oke. Energinya dia saat ini. Entah kemana ini Taurus. Energinya kalian. Energinya dia saat ini. Saya merasa orang ini poinnya di sini dia tidak mau musuhan. Walaupun kita memiliki banyak perbedaan, walaupun kita mungkin kalian punya warna kuning, dia punya warna merah. Kalian orangnya penyayang, dia orangnya berselingkuh. Orangnya suka berselingkuh seperti itu. Tapi orang ini tetap mengingatkan kalian, cobalah melihat segi positif dari kekurangan saya. Itu yang saya rasakan saat ini. Walaupun kita memiliki sifat yang berbeda, walaupun kita punya background yang berbeda, sosial grup yang berbeda, mungkin keluarganya kalian kaya, keluarga dia kurang kaya, dan sebagainya, dia ingin mengingatkan kalian bahwa kalian tetap terkoneksi antara satu sama lain. Mungkin kalian masih punya karma atau masih punya kontrak di antara satu sama lain secara energi. Walaupun tubuhnya kalian dipisahkan, tapi energinya kalian di luar sana masih dia ketemu, bilang, hey, maaf kemarin saya menggoda cowok lain atau menggoda cewek lain. Itu hanyalah keegoan saya, itu hanyalah energi kemanusiaan saya. Dan kalian pun bilang, oh ya, saya mengerti. Saya sudah tahu tentang hal itu. Di luar sana kita sangat damai, energinya kita tidak pernah bertengkar. Bayangkan ada angin yang bertengkar dengan angin. Nanti dunia ini dia bisa meledak, bisa hancur kemana-mana. Maka dari itulah jiwanya kita sebenarnya damai. Hanya saja orang-orang di sekitarannya kita yang membuat kita dibisiin ini, dibisiin itu. Namanya juga manusia, kita punya energi yang lemah. Maka dari itu kita lahir ke dunia ini untuk meningkatkan energinya kita. Tapi kalau kita cepat tergoda seperti ini, kalian akan tetap ada di bawah di sini. Sorry, bukan maksud saya mentertawakan kalian, hanya saja membayangkan. Terkadang bayangan saya kemana-mana. Oke, jadi di sini dengan adanya The Lovers, seperti tadi saya bilang, dia bilang walaupun kita berpisah secara fisikal saat ini, cobalah melihat kebaikan dari diri saya, jangan hanya melihat kekurangan dari diri saya. Karena kita hubungan soulmate di sini. Saya masih terkoneksi sama kamu, kamu masih merupakan bagian dari energinya saya. Saya masih ketemu sama kamu mungkin di luar sana, kalian masih ciuman seperti itu. Tapi di dunia ini kalian seperti itu. Oh my goodness, oke. Oke, kita akan dalami kembali energi di antara satu sama lain dan juga
halangan buat kalian saat ini. Energinya Taurus, the strength. Jadi maka dari itu tadi saya sudah bilang di sini, kuatkan imannya kalian. Jangan tergoda dengan bisikan para setan-setan ini. Jangan tergoda dengan bisikan dari orang yang kalian belum ketahui benar apakah dia punya tujuan yang baik atau tidak. Oke, walaupun dia orang tua kalian bukan berarti dia tahu jalan kehidupan kalian. Hanya kalian dan Tuhan yang tahu. Karena perjanjian kalian waktu lahir ke dunia ini, orang tua kalian sudah ada di dunia ini. Dan seperti sering saya bilang buat kalian yang belum tahu, sebelum kita lahir, menurut kepercayaan saya, menurut pengetahuan saya, sebelum kita lahir ke dunia ini, kita sudah berkonsultasi dengan ilahi atau yang kuasa, mengatakan saya ingin kembali ke dunia ini untuk memperbaiki diri saya, untuk meningkatkan energinya saya, dan kehidupan seperti ini yang saya ingin pelajari, atau ini yang perlu saya pelajari agar saya bisa meningkatkan energi saya. Dan ilahi bilang, kamu sudah yakin kamu bisa menjalani perjalanan itu. Terutama buat Taurus yang memiliki banyak ujian saat ini, ilahi sudah memastikan ke kalian, oke, kamu yakin kamu sudah bisa melewati ujian ini, dan kalian bilang, ya, saya sudah yakin. Maka dari itulah ilahi, oke, silahkan. Dan kalian pun memilih, oke, orang tua ini yang akan mengajarkan saya tentang pengalaman ini. Maka dari itulah kalian memilih lahir di keluarga ini. Dulu saya belum mengerti tentang hal seperti itu, saya selalu menyalahkan orang tua saya. Kenapa orang tua saya memberikan saya ujian seberat ini? Sekarang setelah saya mengerti, ternyata saya yang meminta ujian ini dari mereka, karena saya yang masih suci dulu. Waktu saya belum lahir ke dunia ini, kita yang jadi malaikat, kita yang bisa melihat turun ke bawah ke dunia ini. Oh, orang tua itu yang akan mengajarkan saya tentang hal ini. Kita yang memilih orang tua kita. Orang tua kita tidak bisa melihat malaikat di luar sana. Kalau orang tua kalian bilang, ya saya bisa melihat malaikat di luar sana, kudos. Kudos buat mereka. Oke, sorry, just kidding. Jadi di sini Taurus, energinya kalian, the strength, kalian benar-benar disuruh untuk menguatkan dirinya kalian. Energinya dia, King of Swords. Saya merasa orang ini ingin menunjukkan tentang apa yang dia rasakan, ataukah di sini dia ingin berkata yang jujur tentang sesuatu kita akan dalami nanti. Halangan di antara kalian, the magician. Oke. Mungkin ada seseorang di sini yang melakukan sesuatu karena ini halangan. The magician bisa kartu positif, bisa juga kartu yang negatif. Kalau di kartu ini keluar di dalam pertanyaan halangan atau di dalam situasi halangan, dalam artian ini energinya negatif seperti itu. Oke. Jadi halangan di sini saya merasa the magician juga terkadang orang yang suka main-main, ataukah dia menyalahgunakan suatu kekuatan yang sudah diberikan oleh ilahi atau yang kuasa. Karena dia tahu, oh saya bisa mewujudkan hal ini. Saya orangnya cakep, saya orangnya cantik, saya orangnya pintar, saya orangnya sukses. Saya bisa mewujudkan apapun yang ingin saya wujudkan. Maka dari itulah kalian memiliki halangan saat ini untuk menyatukan hubungan ini kembali. Karena ada seseorang yang menyalahgunakan kelebihan yang dia miliki. Apakah ini Taurus atau dia? Karena ini energi di antara kalian. Oke. Kelanjutan dari hubungan ini, The Empress. Saya merasa mungkin Taurus, apakah kalian seorang Empress di sini? Seorang Divine Feminine? Mungkin Taurus berhubungan dengan Twin Flame? Saya melihat akan ada pertumbuhan siapapun yang punya energi feminin untuk saat ini. Saya merasa yang punya energi feminin, dia akan tumbuh menjadi orang yang jauh lebih sukses dari sekarang. Kesuksesan ini bukan hanya secara finansial, tapi juga secara emosional.
dan juga secara spiritual. Dia akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Dia akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Dia akan menjadi orang yang memiliki pikiran yang jauh lebih luas dari saat ini. Siapapun yang punya energi feminin di sini, mungkin juga akan menjadi seorang ibu, karena ada Empress terkadang menyatakan tentang seorang ibu. Jadi kalau Taurus yang punya energi feminin, mungkin kalian akan menikah suatu hari nanti dan punya anak. Mungkin anaknya kalian seorang anak indigo, karena kalian seorang Empress. Okay, let's clarify the strengths. Thank you. The strengths diklarify oleh Seven of Wands, stand your ground. Stand your ground di sini artinya di saat kalian berperang, stand your ground dalam artian jangan maju, jangan mundur. Tinggal di tempat itu dan acungkan pistolnya kalian. Kalau kalian punya pistol, kalau kalian punya bambu runcing mungkin di sini, tunjukkan bambu runcingnya kalian tapi jangan maju. Jangan juga mundur, nanti teman kalian di belakang bawa bambu runcing, nanti kalian juga tertusuk dari belakang. Sorry, entah dari mana ini energinya Taurus kok seperti ini hari ini. Oke. Dan dengan adanya Four of Swords, saya membayangkan kalian tertusuk bambu runcing dari belakang. Oke, itu bukan hal yang lucu tapi sorry. Oke, jadi di sini Taurus, kalian disuruh untuk stand your ground, jangan maju, jangan mundur. Oke, dan lebih banyak fokus dengan meditasi, recovery di sini pengobatan diri, perbaikan diri, penyembuhan diri, banyak juga istirahat di sini dari teman-teman yang kalian mungkin yang suka bisik-bisik ke kalian, istirahat dari mereka, tutup pintu gerbang dan mungkin pakai electric fence di sini seperti ada aliran listrik ada aliran listrik ke dalam sorry, pakai aliran listrik di pintu gerbang di sini. Jadi kalau temannya kalian mencoba untuk memaksakan masuk ke dalam rumahnya kalian, dia kena strum listrik seperti itu. Entah. Oh my goodness, Taurus. Mungkin kalian maskulin di sini, atau bisa juga feminin karena banyak. Tapi saya kurang yakin juga ada banyak cowok yang suka cocok seperti itu. Mungkin ada Taurus yang cowok di sini dan punya teman cowok yang suka, oh kamu jangan pacaran sama dia, dia tidak cocok sama kamu, bla 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 bla, seperti itu. Oke. Jadi saat ini seperti tadi, tahan dirinya kalian, kuatkan imannya kalian saat ini, jangan tergoda dengan bisikan orang lain, bisikan para domba-domba hitam ini. Oke, energinya dia King of Swords. Jadi dia sepertinya ingin mengekspresikan tentang perasaannya dia. Buat Taurus yang baru bergabung di sini, kalau kalian tidak pernah mendengar peramal yang ketawa, selamat datang. Kalau kalian tidak suka, silahkan cari peramal yang lebih profesional mungkin menurut kalian. Oke. Karena terkadang energi saya seperti ini, saya sendiri tidak bisa menghentikannya. Let's clarify King of Swords. Ada the Fool dan the Hermit. Oke, jadi orang ini saya merasa dia ingin memperbaiki situasi ini, tapi dia juga di sini tahu bahwa dia masih perlu melakukan introspeksi diri, ataukah jauh di lubuk hatinya dia sudah tahu bahwa dia ingin memiliki situasi baru bersama kalian, walaupun tidak pacaran, mungkin temenan seperti itu saat ini. Karena tadi dia bilang, cobalah melihat segi positif dari kekurangan saya. Saya melihat kamu seperti soulmate-nya saya. Jadi walaupun kita belum bisa bersatu secara fisikal di kehidupan ini, bisakah kita berdamai?
Bisakah kita seperti seorang teman? Let's clarify the Hermit. King of Cups. Orang ini masih memiliki perasaan yang dalam terhadap Taurus. Dia tahu bahwa di sini mungkin dia orangnya sedikit misterius. Dia tidak begitu terbuka, dia tidak begitu menunjukkan tentang kekurangannya dia, perasaannya dia, dan sebagainya. Dia tahu tentang hal itu. Dia tahu kekurangannya dia, maka dari itulah tadi dia bilang, bisakah kamu melihat kebaikan dari atau kelebihan dari kekurangan saya? Let's clarify King of Cups. The Lovers, dua kartu yang sudah menyatakan bahwa dia tahu kalian merupakan soulmate-nya dia. Tapi walaupun soulmate, walaupun cinta sejati dalam hubungan twin flame, bukan berarti kita akan selalu bisa berkoneksi secara fisikal di dunia ini. Itu yang perlu kita ingatkan di dalam diri kita. Oke? Persatuan secara fisikal ini hanyalah sebagai hadiah buat kita. Hadiah dari kerja kerasnya kita. Kalau kita sudah kerja keras, kedua belah pihak maksud saya di sini, otomatis hadiahnya akan kalian dapatkan. Karena untuk membangun suatu hubungan, bukan hanya satu orang yang harus kerja. Kedua belah pihak harus saling mengisi, harus saling menerima, saling mendukung, saling mensupport antara satu sama lain. Disitulah kita bisa membangun suatu hubungan yang sehat. Kalau hanya satu orang yang bergerak, yang satunya tidur-tiduran, rumah kalian tidak akan seimbang. Lama-kelamaan rumah kalian, kalau dia bayangkan satu sisi rumahnya kalian rendah, satu sisi tinggi. Ada gempa, dia digosok sekali, rumah kalian langsung roboh. Seperti itu. Oke, let's clarify the Magician, halangan di antara kalian. The High Priestess dan Nine of Swords. Oke. Jadi halangan di sini ada seseorang yang banyak rahasia, atau orang ini dia dia perlu menunjukkan tentang hal apapun yang mengganggu pikirannya dia. Apakah ini Taurus yang perlu melakukan hal ini atau pasangannya kalian? Seven of Pentacles. Dan ada juga orang di sini mungkin orangnya suka menunggu-nunggu waktu untuk melakukan sesuatu, untuk memperbaiki diri misalnya, untuk menjadi orang yang jujur, untuk menjadi orang yang terbuka. Mungkin dia bilang, oh besok saja saya terbuka sama Taurus, atau vice versa. Mungkin besok saja saya memperbaiki diri. Tapi saya melihat orang ini, dia sudah ada progres di dalam peningkatan diri. Tapi progres ini akan terjadi secara berlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Oke. Dan salah satu tujuan kenapa dia ingin memperbaiki diri, karena saya melihat orang ini mungkin dia ingin minta maaf, ataukah dia ingin memiliki kesempatan yang kedua kalinya. Ada seseorang di sini yang masih dalam spiritual awakening, dia masih atau dia baru dipanggil oleh malaikat atau oleh yang kuasa di sini. Hei, bangun, sudah waktunya buat kamu untuk menyadari kamu punya kekurangan, ini yang perlu kamu perbaiki agar kamu mendapatkan hadiah ini. Apakah orang ini akan terjaga dengan cepat atau dia masih akan ngorok di sini? Dia tertidur dengan pulasnya, menikmati semua ilusi yang ada di dunia ini. Apapun yang kita miliki di dunia ini hanyalah suatu ilusi. Oke, let's clarify the Empress. Lanjutan dari hubungan ini, let's clarify the Empress. Ace of Swords dan Six of Swords. Oke, saya merasa ada seseorang di sini yang mungkin dia akan menyerah. Bukan berarti dia tidak menginginkan situasi ini. Siapapun yang punya energi feminin, saya merasa orang itu akan terjaga dan mengerti, oh ya, ternyata saya seorang Empress. Ternyata saya seorang Divine Feminine. Saya seorang wanita ilahi.
Kenapa saya mesti menunggu seseorang untuk membahagiakan saya? Saya bisa melakukan hal itu sendiri, karena hanya seseorang yang bisa melakukan hal itulah berhak untuk mendapatkan nama The Empress. Orang yang sudah melewati banyak ujian dan masih tetap dalam posisi yang sadar diri, tidak jatuh sakit, tidak gila, maksud saya tidak memiliki gangguan jiwa seperti itu. Karena kita melewati semua ujian inilah, akhirnya siapapun di sini yang punya energi feminin, kalian pun diberikan mahkota ini. Dari yang kuasa atau ilahi mengatakan kamu sudah melewati banyak ujian dan kamu berhak untuk mendapatkan mahkota ini. Tapi kalau kalian masih, kapan dia akan datang? Kapan dia akan kembali ke saya? Dalam artian kalian masih berada di dalam suatu ujian. Jadi seorang Empress ini, untuk kelanjutan dari hubungan ini, saya merasa yang punya energi feminin di sini, dia akan bilang ke seseorang, bilang mungkin ke dia, hey, saya selama ini menunggu kamu dan sepertinya saya sudah tidak bisa menunggu kamu lagi. Saya harus fokus dengan ketenangan di dalam jiwanya, di dalam jiwanya saya saat ini. Saya merasa ada The Empress di sini yang akan mengatakan hal itu, walaupun hal itu mungkin akan menyakiti perasaannya dia. Tapi demi ketenangan di dalam jiwanya The Empress di sini, dia akan memilih hal itu. Itu yang saya rasakan. Buat Taurus yang belum bisa mengambil keputusan itu, saya rasa kalian mungkin akan, kalau kalian yang punya energi Empress di sini. Oke. Dan saat ini mungkin kalian masih dalam progres untuk mengakui dirinya kalian bahwa kalian seorang Empress. Bahwa kalian merupakan wanita ilahi. Kalian masih dalam proses untuk ke jalan itu, untuk ke situasi itu, sampai kalian sadar. Oh ya, ternyata bukan hanya dia yang bisa membahagiakan saya juga sendiri bisa membahagiakan diri saya. Jadi selama ini saya mungkin banyak bisikan dari setan mengatakan, oh dialah orang yang bisa membahagiakan kamu, hanya dia yang bisa mencintai kamu, hanya dia yang bisa menyayangi kamu, tidak ada orang lain, bla 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 bla. Banyak setan di sekitaran kalian yang membisikkan banyak kata-kata yang membuat kalian lemah. Tapi saya melihat kalian akan bangkit di sini dan mengatakan, saya akan beritahu kamu hal yang sebenarnya, bahwa saat ini saya ingin kedamaian di dalam jiwanya saya. Dan saya masih dalam progres untuk melakukan hal ini. Karena saya tahu bahwa saya adalah seorang Empress. Oke. Jadi bersabar sedikit mungkin di sini dirinya Taurus terhadap dirinya kalian sendiri atau di dalam menjalani situasi ini. Oke, perasaan dia terhadap Taurus saat ini. The Moon dan Queen of Pentacles. Saya merasa dia memiliki banyak masalah, terutama di dalam finansial. Kalau dia menghubungi Taurus saat ini, mungkin dia akan minta bantuan secara finansial. Mungkin dia yang akan merayu kalian di sini bilang, oh saya benar-benar sayang sama kamu, saya benar-benar ingin balikan sama kamu. Sedangkan dia di sini masih disuruh untuk jujur terhadap dirinya dia, dalami kekurangannya dia, karena dia sudah tahu bahwa dia punya kekurangan. Maka dari itulah dia diberikan kartu The Hermit, mengatakan bahwa dia perlu melakukan introspeksi diri. Kalau dia datang di sini mungkin karena pikiran dia lagi kacau dan ada masalah di dalam keuangannya dia. Perasaan Taurus ke dia saat ini. Perasaan Taurus ke dia saat ini. Nine of Wands dan The Hangman, oke? Dan kalian pun sepertinya khawatir untuk menerima orang ini. Kalian akan berpikir di saat orang ini datang, mungkin kalian akan melepaskan orang ini. Karena The Hangman juga merupakan kartu sacrifice atau sacrifice, dalam artian mengalahkan atau melepaskan sesuatu atau seseorang demi kebaikan diri sendiri misalnya.
Knight of Pentacle dan Two of Wands, siap. Jadi kalian bilang di sini, sebelum saya melihat orang ini punya rencana untuk jangka panjang, saya akan menunggu. Karena Two of Wands merupakan seseorang yang disuruh untuk menunggu, untuk melakukan sesuatu. Oke. Oh my goodness, ramalan kalian lama sekali. Oke, mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini. Kelanjutan dari hubungan ini, separation. Jadi kalian masih perlu berpisah untuk saat ini. Sepertinya kalian tidak bisa memungkiri perpisahan ini, children. Mungkin ada seorang anak yang berperan penting di dalam hubungan ini. Apakah kalian yang punya anak atau dia yang punya anak? Ataukah ada energi anak kecil di luar sana yang sudah menunggu kalian untuk bersatu dan dia ingin menjadi bagian dari hidupnya kalian? Wedding, yap. Jadi dia menunggu kalian mungkin untuk menikah sebelum anak kecil ini bisa hadir ke dalam hidupnya kalian. Jadi itu yang kita dapat buat Taurus. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.